Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan keimanan di dalam hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyemaikan hidayah di dalam kalbu dan jiwa kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita masa demi masa cahaya ilmu. Yang mana kita harus tahu bahwa keimanan, hidayah adalah benih yang akan tumbuh dan berkembang dengan cahaya ilmu. Dan salah satu yang sangat mendukung hidayah tersebut untuk menghasilkan buah yang manis, untuk menghasilkan bunga yang harum, adalah adanya lingkungan yang saleh. Sehingga kita harus sadar bahwa lingkungan yang saleh, lingkungan yang baik adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena betapa banyak hati yang lurus kemudian menjadi bengkok bukan karena dia lemahnya iman. Pada asalnya dia orang kuat iman. Tadi dia lurus kemudian menjadi bengkok bukan karena semata-mata dia lemahnya iman. Tapi seringnya itu karena salahnya teman. Dan betapa banyak pula orang yang tadinya rapuh, orang yang terlihat lemah, kemudian dia terlihat kuat. Kita lihat dia menjadi kuat bukan karena dia orang yang hebat, tetapi karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang saleh. Maka nikmat lingkungan yang saleh, komunitas yang saleh, teman yang saleh adalah nikmat yang besar. Karena lingkungan ini ikhwatal iman ibarat udara bagi keimanan. Lingkungan, komunitas, siapa teman kita itu ibarat udara bagi keimanan. Kalau udara ini bersih, maka kita akan bernapas dengan tenang. Tapi kalau udaranya kotor, udaranya penuh polusi, maka kita akan perlahan-lahan batuk, perlahan-lahan sesak napas, dan mungkin akan menimbulkan bahaya pada kita. Makanya kita harus mensyukuri nikmat lingkungan yang saleh, teman yang saleh, komunitas yang saleh. Tetapi itu tidak mudah. Bertahan dalam lingkungan yang saleh enggak mudah. Merasa nyaman dalam pertemanan dengan orang-orang yang saleh itu tidak mudah. Semua orang ingin berteman dengan orang saleh. Sejahat-jahat apapun orang, dia ingin berteman dengan orang yang baik. Tapi masalahnya berteman dengan orang baik itu tidak gampang. Makanya Allah mengatakan kalau kita membaca surat Al-Kahfi, Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang selalu berzikir kepada Rabb-nya di pagi hari dan di petang hari. Allah suruh bersabar berteman dengan mereka. Kata Allah, wala ta'du anhum. Allah mengatakan yuriduna wajhah. Mereka menginginkan wajah Allah dengan zikir pagi dan petang, mereka hanya menginginkan Allah. Perhatikan jemaah, ini garis bawahnya. Mereka hanya menginginkan Allah. Makanya Allah mengatakan selanjutnya wala ta'du aynaka anhum. Jangan engkau palingkan matamu dari mereka. Karena orang yang hobinya berzikir, orang yang hobinya tilawah, orang yang hobinya nuntut ilmu, itu enggak asik. Sebenarnya enggak asik. Membosankan. Bagi siapa? Bagi jiwa. Jiwa tidak suka dengan orang yang flat, nuntut ilmu, zikir, tilawah, taat. Jiwa enggak suka. Ayat ini, kalau kita lihat, nanti coba saya cek surat Al-Kahfi ayat berapa. Surat Al-Kahfi ayat 28. Ayat ini jemaah bukan sekedar perintah untuk berteman, tetapi perintah untuk bersabar dalam berteman dengan orang saleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya bukan hanya menyuruh kita mencari teman saleh, tapi menyuruh apa? Bersabar berteman dengan orang saleh. Karena seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan al-qalbu dhaif. Hati itu lemah. Wasyubhah khattafah. Sementara syubhat sangat cepat dalam menyambar. Wasyahwah qahirah. Sedangkan hawa nafsu juga selalu memaksa kita untuk buat jahat. Iman lemah,
dihadapkan dengan syahwat yang menyambar, dihadapkan dengan hawa nafsu yang selalu memaksa maksiat. 1 lawan 2 kalau mau lihat kasat mata. Sulit untuk istiqamah, sulit untuk kuat, tapi beliau mengatakan wa innama yataqawwal qalbu bi suhbati salihin. Tetapi hati itu akan teguh, akan kuat kalau berteman dengan orang-orang saleh. Ini nikmat umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalili, seorang hamba itu sesuai dengan agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan oleh seorang di antara kalian siapa yang menjadi temannya. Makanya dulu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah, beliau mengatakan bahwa keluarga kami, beliau mengatakan bahwa sahabat-sahabat kami dalam keimanan lebih kami cintai daripada keluarga. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena keluarga kami mengingatkan kami pada dunia, sementara sahabat-sahabat kami mengingatkan kami pada akhirat. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzi, ya Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan keluarga kalian fitnah. Allah juga mengatakan inna min azwajikum auladikum aduwwun lakum. Sesungguhnya di antara pasangan kalian dan anak keturunan kalian adalah musuh kalian, hati-hati. Makanya beliau mengatakan bahwa keluarga kami tidak lebih kami cintai daripada sahabat kami. Karena keluarga seringnya mengingatkan kita pada apa? Dunia. Bagaimana besok cari materi. Bagaimana nanti untuk membahagiakan anak-anak dengan permainan ini. Istri dengan belanjaan itu misalnya. Tapi sahabat-sahabat yang saleh mengingatkan pada apa? Akhirat. Makanya Allah mengatakan tadi apa? Wasbir, sabar. Sabar. Karena jamaah, kenapa kita harus bersabar? Artinya Allah mengatakan seakan-akan, tadi Allah mengatakan diawalkan wasbir. Kemudian Allah sebutkan di tengah, wala ta'du ainaka, jangan berpaling. Kenapa demikian? Karena banyak orang jatuh itu bukan karena dia langsung mengerjakan dosa besar. Dia tadi taat, dia tadi dalam hidayah, dia tadi saleh. Kemudian tiba-tiba jatuh dan berpaling, bukan karena dia tiba-tiba melakukan dosa besar. Ketahuilah bahwa di balik dosa-dosa besar itu karena dia sudah mulai sebelumnya berpaling selangkah demi selangkah. Makanya Allah sebutkan khutuwat, wala tattabi'u khutuwat syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Maka berpaling dari majelis ilmu, berpaling dari sahabat yang saleh, ini perlahan-lahan membuat kita merasa asing dalam ketaatan. Kalau kita dulu melihat diri kita semangat dalam ketaatan, semangat dalam tilawah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam memberikan efek positif terhadap Islam. Tapi kemudian semangat itu berkurang, ketahuilah karena kita sudah mulai menjauh dari udara yang segar tadi, yaitu teman yang saleh. Saya selalu katakan, walaupun ini bukan dalil yang mutlak, saya selalu katakan kalau ternyata kita hidup itu tidak butuh teman saleh, maka Nabi SAW tidak akan meminta Abu Bakar untuk menemani hijrah. Nabi tidak mungkin tersesat karena dia pilihan Allah. Rasul tidak mungkin turun imannya karena mereka makhluk yang paling sempurna. Tetapi ternyata dalam hijrah beliau tetap meminta untuk ditemani. Kalau kita lihat bagaimana Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, dia mengatakan wa asyrik li fi amri Haruna akhi. Ya Allah, sertakan dalam urusanku ini saudaraku Harun. Ini Harun diangkat oleh Allah jadi nabi setelah itu. Dia mengatakan wa asyrik li fi amri Haruna akhi. Yang mana nanti kemudian Musa mengatakan kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, supaya kami banyak berzikir, supaya kami banyak mengingatmu. Karena kalau sendiri seringkali kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat pepatah yang sering diucapkan guru-guru kami dan mungkin sering didengar juga oleh antum, as-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Makanya kalau kartu ATM itu bisa dikatakan bitaqatus sahab. Karena dia kalau kita masukkan dia ditarik oleh mesin. As-sahibu sahib. Teman itu menyeret.
Makanya para ulama mengatakan man jalasa ahlal khair nala khairahum wa man jalasa ahlal syarr nala syarrahum. Siapa yang duduk dengan orang-orang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan mereka. Walaupun kita jahat, jemaah, walaupun kita jahat, walaupun kita malas, kalau kita duduk dengan orang saleh, orang akan bilang mereka orang saleh. Tapi kalau kita baik, kalau kita buruk, tapi kemudian komunitas kita, kalau kita baik, kalau kita saleh, tapi komunitas kita buruk, kita akan dapat efek buruk dari keburukan mereka. Dan kita harus tahu hati itu sakit. Hati itu bisa merasakan sakit sebagaimana tubuh bisa merasakan sakit. Dan obat untuk penyakit hati adalah teman yang saleh. Kalau misalnya kita lagi futur, lagi malas setelah tadi rajin, berbelok setelah tadi lurus, lemas setelah tadi istiqamah. Mungkin untuk memulai mencarger lagi iman ini sulit dengan mulai baca Quran lagi. Mungkin sulit. Bagaimana mungkin untuk berat? Udah malas, dipaksa baca Quran, mungkin berat. Dipaksa untuk qiyamul lail, berat. Dipaksa untuk banyak berzikir kepada Allah, berat. Dan obat yang paling baik di balik itu semua adalah apa? Teman yang saleh. Duduk dengan mereka, tahan diri dengan mereka. Makanya umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kita dalam lingkungan yang saleh, maka janganlah tukar mutiara ini dengan butiran debu. Teman saleh mutiara, berharga dan bernilai dan berkilau. Maka kalau Allah sudah berikan kepada kita lingkungan yang saleh, sahabat yang saleh, jangan tukar mutiara ini dengan apa? Butiran debu. Bersabar. Allah katakan tadi wasbir, bersabar. Bersabar walaupun mungkin berteman dengan mereka itu terasa datar, gitu-gitu aja. Bersabar walaupun mungkin bersama mereka terasa sepi. Kenapa demikian? Karena orang soleh nggak suka canda. Orang soleh nggak terlalu hobi tertawa, karena tertawa mengeraskan hati. Ya, bersabar walaupun jalan bersama mereka terasa sepi, karena surga itu tidak diisi ramai oleh manusia. Penduduk surga lebih sedikit daripada penduduk neraka. Bersabar bersama orang soleh walaupun terasa berat, terasa tidak mudah, karena memang jalan menuju Allah itu menanjak. Kita ingin mendapatkan darajat, darajat itu hitungannya dari bawah ke atas. Yang kita tahu jalan kalau menanjak berat daripada jalan menurun. Maka lingkungan yang saleh itu menjaga iman. Sahabat yang saleh itu menjaga keistiqamahan. Bersabar di atas persahabatan dengan orang saleh, tanda kita mensyukuri nikmat. Tanda kita mensyukuri nikmat. Maka siapa yang ingin selamat, istiqamahlah bersama teman-teman yang saleh. Karena serigala sangat berambisi untuk memakan kambing yang sendiri. Dan syaitan sangat bisa melahap seorang yang menjauh dari teman yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu hubungkan kita dengan teman yang saleh, mewafatkan kita di lingkungan yang saleh, disalatkan oleh orang-orang yang saleh, dan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang saleh.